Mengapa Allah harus menjadi manusia? Ya, kita semua tahu jawabannya adalah untuk menebus dosa manusia. Ada pertanyaan dari banyak orang, mengapa Allah harus repot-repot menjadi manusia untuk menebus dosa? Kan Allah itu maha kuasa. Ya, untuk menghapus dosa ya lakukan aja, dia menghapus dosa, kan maha kuasa. Oh, gitu, saya pikir gitu. Lalu saya tanya, apakah Tuhanmu juga melakukan begitu? Menghapus dosamu begitu saja? Dia nggak bisa jawab. Karena kenyataannya, menurut aturan yang dia yakini adalah bahwa dia sendiri setelah mati, nanti setelah penghakiman kiamat, dia harus masuk neraka dulu. Dengan banyak orang masuk neraka. Ada yang 10.000 tahun di neraka, ada yang 100.000 tahun di neraka, ada yang 1.000.000 tahun di neraka, ada yang lebih. Tujuannya apa di neraka? Untuk menghapus dosa. Baru kemudian masuk ke sorga setelah bersih, setelah suci. Ya, semacam api pencucian begitu. Nah, saya tanya, itu kan menghapus dosa tidak begitu saja kan? Karena Allah Maha Kuasa tidak begitu saja menghapus dosa kan? Karena memang ada hukumnya. Ada hukum dosa. Bahwa setiap manusia yang berdosa memang harus masuk ke neraka. Mati masuk ke Hades dulu. Ke alam maut, alam kubur. Satu-satunya cara untuk menghapus dosa adalah harus ada orang yang mau menggantikan dia. Di dalam sinetron beberapa tahun yang lalu itu ada Rudy Salam dan Roy Martin sebagai saudara kembar, satu jadi penjahat, satu jadi hakim. Akhirnya diputuskan si penjahat walaupun itu saudara kembarnya harus masuk penjara. Dan kemudian si saudaranya ini marah-marah karena kenapa kamu saudara tidak membantu? Bla bla bla, marah-marah. Tapi akhirnya sang hakim memanggil penjahat itu masuk di ruangan khusus dan hanya mereka berdua. Kemudian sang hakim menyuruh si penjahat ini yang adalah saudara kembarnya untuk melepas bajunya, melepas pakaiannya. Dia pun juga melepas bajunya. Kemudian ditukar baju dan pakaiannya semuanya ditukar. Kemudian posisinya diganti. Sang hakim ini karena menunjukkan kasih sayangnya kepada adik, kepada saudara kembarnya, sekaligus dia harus menjaga, mempertahankan hukum tetap berlaku. Dia yang masuk penjara, adiknya yang mengenakan pakaian hakimnya disuruh pulang. Begitulah. Untuk menghapus dosa, untuk menebus dosa, harus ada orang lain yang bisa menggantikan. Faktanya tidak ada. Tidak ada satu manusia pun yang suci sehingga dia berhak menjadi penebus bagi orang lain. Makanya jangankan untuk menebus orang lain, untuk menebus dirinya sendiri pun tidak layak karena dia tidak suci. Nah, Allah yang Maha Kasih, yang sangat penyayang kepada manusia, yang kasihnya, kasih sayangnya, belas kasihannya itu begitu amat besar terhadap manusia. Dia tahu jawabannya, bahwa untuk menghapus atau menebus dosa miliaran manusia, mungkin puluhan miliar dari sejak manusia Adam hingga hari ini, ya hanya Sang Pencipta, ya hanya Allah sendiri.
Allah sendiri yang harus menggantikan hukuman manusia, yaitu mati dan masuk ke Hades, masuk ke alam maut, masuk ke alam kubur. Di situ sudah ada penyiksaan. Jadi itu juga mewakili neraka. Seperti kisah orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu merasa kesakitan, merasa kepanasan di alam maut, di Hades, alam kubur. Jadi harus ada yang mati, Allah harus mati. Nah, karena Allah tidak bisa mati, makanya Allah harus menjadi manusia di bumi. Itulah manusia Yesus Kristus. Dia harus hidup suci, dia berhasil mentaati seluruh hukum Taurat secara sempurna, maka dia berhak menjadi penebus bagi semua umat ciptaannya. Itulah mengapa Allah harus menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus.